Persiapan pemilu 2024 di kawasan perbatasan Entikong telah terkoordinasi dengan baik. Mulai dari logistik, kesiapan tempat pemilihan suara, hingga keamanan telah diteliti satu persatu. Satu wilayah perbatasan menjadi perhatian karena dikhawatirkan mobilisasi pemilih. Perbatasan Entikong ini menghubungkan jalur lintas Provinsi Kalimantan Barat dengan kawasan Sarawak, Malaysia, di mana perbatasan Entikong masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan Kecamatan Entikong menjadi kecamatan yang menjadi prioritas pendistribusian logistik oleh KPUD Sanggau. Untuk pemilu 2024 terdapat 13.257 orang yang masuk daftar pemilih tetap. Untuk pemilu 2024 disiapkan 56 tempat pemungutan suara untuk 5 desa. Walau saat ini perpindahan penduduk mulai berkurang, namun panitia pemilihan Kecamatan Entikong diharapkan dapat meminimalisasi mobilisasi pemilih di perbatasan daerah. Apalagi jumlah kertas suara untuk pemilih tambahan hanya 2,5% dari daftar pemilih tetap. Mobilisasi pemilih dapat dicegah dengan pendataan pemilih yang baik. Di khusus Kecamatan Entikong ya, itu jumlahnya 13.257. Ya pastinya ada peningkatan karena mengingat pemilih pemula dan lain sebagainya. Ya sekitar 2.000-an. Daerah Entikong khususnya kan tempat transit ya, memang cuma kan untuk sekarang ini perpindahan penduduk itu agak kurang sekarang karena memang kondisi di Entikong memang agak sudah mulai tidak untuk perekonomian segala macam itu sudah mulai tidak stabil ya. Jadi untuk penduduk yang pindah datang pun sudah mulai berkurang. Jadi kebanyakan memang untuk penambahan DPT-nya memang dari pemilih pemula. Kita pegawai. Panitia pengawas pemilu Kecamatan Entikong pun memberi perhatian kepada validasi data pemilih. Hal ini karena banyak warga yang kurang antusias memperbaiki data dan sulitnya daerah untuk dijangkau. Kalau terkait kecurangan, memang kita selalu melibatkan semua stakeholder, baik itu segala tokoh masyarakat maupun masyarakatnya sendiri. Kita minta supaya ikut bersama dengan Panwaslu untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu ini. Jangan sampai adanya terjadi kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sepanjang pengawasan kami sejauh ini sampai dengan ditetapkannya DPT, selalu ada warga yang sudah meninggal tapi kok masih muncul. Lalu ada juga yang ganda tapi masih, walaupun tidak semua TPS, hanya beberapa TPS. Dan dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa warga kurang antusias untuk mengecek data di dusunnya sendiri, terutama apakah itu kepala dusun maupun ketua RT-nya. Kami mengajak seluruh stakeholder, baik masyarakat maupun ketua RT, kepala dusun, bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, mari bersama-sama bergandengan tangan bersama dengan Panwaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu ini hingga pemilu ini dapat berjalan sukses dan tidak ada terjadi kecurangan, hambatan, dan sebagainya, sehingga pemilu 2024 ini dapat dinyatakan sukses. Masyarakat di kawasan perbatasan juga memiliki animo yang tinggi dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Dari 13.000 lebih daftar pemilih tetap, sekitar 30% adalah pemilih pemula. Dan diharapkan pemilih dari generasi muda akan menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap golput. Untuk sampai saat ini yang terdaftar itu, ini datanya ada yang belum valid karena data akurat itu ada di PPK kecamatan. Ini karena masih banyak
data yang diulang kembali karena ada yang meninggal, ada yang pindah. Karena untuk menetapkan itu agak susah. Kalau ada mungkin kita lihat dari KTP-nya, kita akan meminta dari PPK untuk melihat pendataan ulang kembali. Penyelenggara pemilih Kecamatan Entikong berharap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk tidak golput dan mengajak keluarga, lingkungan untuk mengorganisir dan menggerakkan seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh rasa tanggung jawab.